Nah, menunggu untuk rileks ini mungkin perlu dilakukan dengan sesuatu hal yang lebih aktif. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email dari Pak S di Surabaya. Pak, saya sudah menikah lebih dari 25 tahun dan usia sudah di atas 50 tahun. Istri saya workaholic luar biasa. Bahkan pada saat selesai kerja di kantor, dia masih kerja hingga malam hari, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sepengetahuan saya, sepertinya tidak pernah berhenti. Hingga malam sekali dia mandi dan langsung tertidur lelap. Saya seringkali menunggu dia untuk rileks, hanya sekedar ingin memijitnya, mendekatkan diri dan ngobrol, serta membangun intimasi yang saya yakin kami perlukan. Tapi sikapnya begitu dingin dan justru cenderung kasar kalau saya mendekat. Padahal saya ingin dia lebih rileks. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Nah, Sobat Gading Konseling, tadi apa yang Pak S ceritakan mengenai kondisinya dengan istrinya, kita perlu memahami keunikan jiwa manusia. Ya, artinya kenapa ya kalau kita punya istri, lalu istri kita bekerja keras sedemikian rupa, sampai Pak S mengatakan itu workaholic, lalu pulang ke rumah masih kerja, itu ya mungkin online, dan masih mengurus rumah tangga, ya sampai akhirnya dia mandi dan tertidur lelap. Seperti seolah-olah disconnect gitu ya, seperti seolah-olah tidak mau menjalin relasi yang emosional gitu ya, atau menggunakan afeksinya, perasaannya, dan secara intim dengan Pak S. Padahal Pak S itu menunggu dengan rindu gitu ya, berharap supaya istrinya bisa lebih rileks, dan akhirnya setelah rileks bisa mengadakan komunikasi yang membangun. Tapi ternyata tidak terjadi. Nah, ada namanya suatu kondisi manusia itu bisa saja mengalami kecemasan yang begitu tinggi sehingga dia mengalihkan atau displacement namanya ke hal-hal yang dia rasa itu berfungsi dengan baik atau dia bisa mengerjakan dengan baik. Nah, dalam hal ini dia mengerjakan pekerjaan rumah, dia mengerjakan pekerjaan kantor, dia mengerjakan berbagai hal yang dia tahu dia bisa merasa aman atau nyaman mengerjakannya. Dia merasa dia bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sedangkan mungkin di dalam hal yang berhubungan dengan perasaan, dia tidak merasa terlalu nyaman dalam membangun koneksi-koneksi kepada orang lain. Dalam hal ini termasuk Pak S, suaminya. Nah, tentu saja ini bisa berbagai macam alasan ya. Pak S tadi tidak menceritakan selama 25 tahun pernikahannya itu seperti apa. Apakah di awal, di pertengahan, hingga sekarang ini berbeda, ya, sehingga ada sesuatu hal yang muncul mungkin dalam pernikahan, atau jangan-jangan sejak awal begitu. Nah, sehingga perlu melihat kondisi istri Pak S sebelum menikah. Nah, sehingga mungkin saja ada hal-hal yang dia merasa tidak nyaman jika berhubungan dengan afeksinya. Padahal mungkin itu hal yang dia butuhkan juga. Nah, jadi apa yang harus Pak S lakukan? Ya, Pak S tuh pertama mesti memahami ini. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi atau membentuk jiwa dari istrinya sehingga dia tidak nyaman di dalam membangun relasi emosionalnya. Tapi yang kedua, Pak S itu tadi sudah menunggu ya. Nah, menunggu untuk rileks. Nah, menunggu untuk rileks ini mungkin perlu dilakukan dengan sesuatu hal yang lebih aktif. Jadi bukan pasif menunggu, tapi justru mengikuti cara kerja dari istri Pak S untuk sementara waktu. Artinya jika istri Pak S lebih nyaman pada saat dia bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, pada saat kita sebagai suami terlibat gitu ya dan mengerjakan pekerjaan itu, kita sedang berbicara sebetulnya tanda kutip dengan bahasanya yang membuat istri merasa rileks, nyaman, dan suami memperhatikan dengan cara yang dia pahami. Nah, sehingga perlahan-lahan istri akan merasa bahwa dia lebih nyaman nih dengan kehadiran Pak S dan mengerjakan hal-hal yang dia kerjakan sama yang dia kerjakan dengan istrinya. Nah, kondisi ini akan membuat ibu akan lebih rileks dan Pak S bisa mengetahui bahwa istrinya sekarang lebih tenang dan mulai berbicara hati ke hati, mulai masuk
ke hal-hal yang apa yang diharapkan oleh Pak S dan mendengarkan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh istrinya. Nah, sehingga perlahan-lahan dengan adanya kesabaran dan juga kasih, ya cinta yang terus-menerus memberikan kesempatan, kesabaran. Nah, perlahan-lahan harapan dari Pak S ini bisa tercapai. Ya, tapi tentu saja dengan adanya konseling antara suami dengan istri, maka hal ini juga menolong kedua belah pihak semakin menyadari pola-pola yang muncul. Ya, semoga ini membantu Pak S dan juga rekan-rekan Sobat Gading Konseling yang mengalami kondisi yang sama. Thank you.